Polres Asahan menetapkan pemilik tambang ilegal di Desa Marjanci Aceh, Kabupaten Asahan, Syafi Imar Paung sebagai tersangka. Ahmad Fauzi Hasibuan selaku operator ekskavator dan Dedi Iskandar Sitorus selaku mandor juga ditetapkan tersangka. Penangkapan ketiganya berawal atas tragedi longsor pada 5 September 2025 yang menewaskan 3 pekerja dan 1 korban luka-luka. Kepada wartawan Tribun Medan, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Gulam Yanuar menyebut tambang ilegal ini sudah beroperasi selama 10 tahun. Luas tambang sekitar 4 hektar. Dari lokasi, para pelaku memperjualbelikan batu kepada masyarakat. Operasional tambang dilakukan secara manual dengan eskavator, lalu diangkut dengan truk. Saat proses muat inilah, pekerja pertambangan tertimpah batu hingga tewas. Tersangka dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan pasal 359 KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih rekan-rekan. Sore ini kita rilis 3 kasus. Satu terkait dengan pertambangan ilegal dulu. Kita dalam waktu cukup singkat, kita berikan waktu kepada penyidik, kurun waktu 2 minggu. Kami lakukan pemeriksaan secara maraton. Kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, kita lakukan pemeriksaan terhadap korban, termasuk kita membutuhkan waktu kemarin. Kenapa agak cukup lama, ini 2 minggu berjalan, karena kita juga menghadirkan ahli dari provinsi. Karena alhamdulillah dari hasil serangkaian penyelidikan kita sudah menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama inisial SN, umur 51 tahun, dia sebagai pemilik usaha pertambangan dari CV Berkah Pulau Jaya. Dan tersangka kedua AFM, ini sebagai operator ekskavator. Dan yang ketiga DIM, itu sebagai mandor. Kenapa kita tetapkan ketiga orang tersangka? Karena memang pada prinsipnya kasus ini merupakan kasus pertambangan ilegal. Jadi siapa yang berhak bertanggung jawab setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Nah, 3 orang inilah yang patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan demikian. Aktivitas ilegalnya sejak kapan? Nanti bisa ditanya dari kapan. Nanti kalau dari kami kemarin pemeriksaan kurang lebih ada sekitar 2 tahun. Jadi untuk sekarang lokasi diberhentikan atau tetap aktivitas? Kemarin sudah kita polis lain, ekskavator pun juga diamankan, termasuk ada dump truck sudah kita amankan karena sebagai alat bukti nanti untuk persidangan. Nah, untuk yang meninggal pertanggungjawabannya seperti apa terhadap para tersangka ini? Kalau untuk korban sendiri, saya dengar dari pihak keluarga pelaku berupaya untuk melakukan upaya ke korban. Namun demikian, di kami karena ini berkaitan dengan nyawa, jadi kami berprinsip bahwa kasus ini harus tetap maju, biarkanlah nanti proses berjalan dan menjadi pertimbangan. Kapan kemudian ini katanya meninggal dunia? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.